2018 menjadi tahun di mana dunia digital dipenuhi dengan konten uji nyali yang sedang naik daun. Banyak anak muda mencoba mencari sensasi dengan mendatangi tempat-tempat yang dianggap angker hanya demi mendapatkan tontonan viral di internet. Di antara mereka, ada 3 anak muda yang paling terkenal karena keberaniannya atau mungkin karena kenekatannya. Mereka adalah Rama, Nika, dan Wulan. Ketiganya berasal dari kota besar dan dikenal lewat kanal YouTube yang berisi video-video eksplorasi tempat terbengkalai dan cerita mistis. Setiap video mereka selalu ditonton ratusan ribu orang, dan komentar-komentar penuh pujian membanjiri setiap unggahan. Tapi di balik layar, mereka selalu mencari sesuatu yang lebih ekstrem, sesuatu yang bisa bikin nama mereka benar-benar meledak. Dan saat itulah mereka mendengar tentang sebuah tempat bernama Rumah Batu di pinggiran Blitar. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua, tapi juga punya cerita yang membuat warga sekitar tidak berani mendekat. Apalagi di malam hari. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dukun sakti yang menghilang secara misterius puluhan tahun lalu, dan batu besar di dalam rumah itu dipercaya sebagai tempat pemujaannya. Begitu kabar tentang rumah itu sampai di telinga Rama dan teman-temannya, mereka langsung sepakat untuk menjadikannya lokasi uji nyali berikutnya. Meski warga sudah memperingatkan, bahkan sampai Pak RT sendiri turun tangan mengatakan, "Nah, jangan coba-coba datang ke sana. Sudah banyak yang hilang setelah main-main di tempat itu." Ketiganya hanya saling pandang dan tertawa kecil. Bagi mereka, itu justru berarti satu hal, tempat itu sempurna untuk konten. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, mereka tiba di lokasi. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Udara malam terasa lembab dan gerimis tipis mulai turun, menambah suasana mencekam di sepanjang jalan setapak menuju Rumah Batu. Dari kejauhan, rumah itu sudah tampak seperti bayangan hitam yang berdiri di tengah pekarangan luas. Atapnya sebagian runtuh, temboknya dipenuhi lumut, dan jendela-jendelanya seperti mata kosong yang menatap mereka datang. "Serem banget, bro. Ini fix thumbnail paling gila," kata Dika sambil menyalakan kamera dan mengatur tripod. Rama tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tapi Wulan, satu-satunya perempuan di antara mereka, sejak tadi diam saja. Entah kenapa, sejak mobil mereka berhenti di depan rumah itu, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menatap dari dalam kegelapan. Begitu mereka melangkah ke halaman, hawa udara mendadak berubah drastis. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan suhu turun begitu cepat sampai napas mereka terlihat seperti uap. Nika sempat bercanda, "Weh, AC alam nih." Tapi suaranya sendiri terdengar kaku. Rama membuka pintu depan dengan hati-hati. Engsel pintu yang sudah berkarat menimbulkan suara nyeret panjang kli yang menggema di antara kesunyian. Saat pintu terbuka penuh, aroma amis menyergap hidung mereka. Bukan bau darah segar, tapi seperti daging yang membusuk lama. Dika spontan menutup hidungnya sambil berseru, "Gila, bau banget. Mungkin ayam mati kali." Tapi Wulan hanya menatap gelap di depan mereka dan berkata pelan, "Kayaknya bukan bau ayam deh." Mereka menyalakan senter dan mulai merekam. Dalam cahaya yang bergetar karena tangan mereka gemetar halus, tampak ruangan kosong yang lantainya tertutup debu tebal. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian mereka, sebuah batu besar. Bentuknya tidak beraturan, tapi mengilat seperti permukaan yang basah. Warnanya hitam pekat, seolah menyerap cahaya senter yang diarahkan padanya. Rama mendekat dan berjongkok di depannya, mencoba meneliti. Ini dia, batu yang katanya jadi sumber semua cerita itu. Katanya dengan nada setengah bangga, setengah gugup. Tapi kemudian mereka semua terdiam, karena dalam cahaya senter, batu itu tampak seperti berdenyut pelan, tapi nyata, seperti napas. Dika sempat menertawakan hal itu, menganggap efek cahaya atau bayangan.
Tapi Rama yang penasaran justru menyentuh permukaan batu itu dengan ujung jarinya. Sentuhan itu berlangsung tidak sampai 1 detik. Tapi efeknya langsung terasa, semua senter padam bersamaan. Gelap total. Suara jangkrik tidak kembali, dan dunia di sekitar mereka seolah membeku. Dalam kegelapan itu, hanya ada suara napas mereka yang tersengal. Wulan mulai terisak pelan. Suaranya pecah di antara diam. Lalu dari kejauhan, terdengar sesuatu, suara lirih, lembut, seperti seorang perempuan sedang bernyanyi. Suaranya datang entah dari mana. Sama tapi jelas. Liriknya membuat darah mereka berhenti mengalir. Yang kau minta, sudah datang. Rama dan Dika saling menatap. Meski tak benar-benar bisa melihat satu sama lain. Wulan menutup telinganya. Tubuhnya bergetar. Suara itu semakin dekat. Semakin jelas. Dan entah kenapa ada gema kecil di belakangnya. Seperti ada banyak suara yang ikut bersenandung. Dika panik dan langsung mencoba mencari pintu keluar. Menyalakan kamera ponsel untuk dijadikan penerang. Tapi di saat lampu ponselnya menyala, dia melihat sesuatu berdiri di depan pintu yang baru saja mereka lewati. Sosok tinggi besar. Bayangannya menutupi dinding. Tidak ada wajah yang jelas. Hanya 2 mata merah menyala, seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Udara mendadak jadi berat, seperti ada tekanan dari segala arah. Sosok itu mulai bergerak perlahan, dan suara berat keluar dari arah yang sama. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Kalian mengganggu. Nada suaranya rendah dan bergema di seluruh ruangan, membuat tulang punggung mereka seperti disambar listrik. Rama spontan menjerit. Wulan jatuh terduduk, dan Dika berlari ke arah jendela. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, bayangan hitam itu melesat cepat, dan semua kamera di tangan mereka terjatuh ke lantai. Gambar terakhir yang terekam menunjukkan sosok itu melesat ke arah kamera, dan layar langsung gelap. Tidak ada suara lain, kecuali detik-detik napas berat yang tiba-tiba berhenti. Keesokan paginya, warga yang lewat menemukan mobil mereka masih terparkir di depan rumah, dengan pintu terbuka dan mesin dingin. Tidak ada tanda-tanda ketiganya. Barang-barang mereka berserakan di halaman, tas, botol minum, dan kamera yang rusak sebagian. Drone kecil ditemukan di semak dekat rumah, masih menyala, tapi memori di dalamnya rusak parah. Dari semua file, hanya 1 video yang bisa diputar. Berdurasi 6 detik, tidak ada gambar, hanya layar hitam. Tapi dari dalam video itu, terdengar suara perempuan tertawa-tawa panjang, menusuk, dan anehnya, makin lama makin dekat. Seolah bukan berasal dari video, tapi dari belakang orang yang mendengarkannya. Sejak malam itu, rumah batu kembali jadi tempat terlarang. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan di siang hari, beberapa warga yang lewat mengaku mendengar suara langkah kaki dari dalam, atau melihat bayangan 3 orang berdiri di jendela, menatap keluar seperti sedang menunggu seseorang datang. Tapi yang paling menyeramkan, beberapa waktu setelah kejadian itu, akun media sosial milik Rama sempat aktif kembali. Ada video pendek yang diunggah tanpa keterangan, cuma rekaman pintu rumah yang terbuka perlahan, dengan suara perempuan berbisik di latar, yang lain akan datang. Sejak itu, tidak ada yang lagi berani menyebut nama mereka dengan lantang. Rumah batu tetap berdiri, diam, tapi seolah mengawasi setiap orang yang lewat. Dan di malam-malam tertentu, kalau kau cukup berani untuk mendekat, katanya kau bisa mendengar suara tawa yang sama, mengalun pelan dari dalam rumah itu.